iblis ini ketika Yesus mati, 3 hari dia di dunia orang mati, memusnahkan iblis. Bukan memusnahkan, istilahnya Mengalahkan iblis. begini loh. Mengapain? Kan Orang Kristen ini butuh 3 hari buat melawan iblis. bukan tuh 3 hari memang. Kalah iblisnya. Itu udah memang. Kemudian juga mereka ini agak kurang ajar sama Tuhannya. Segala pemberlakuan hukum Taurat yang terjadi, kisah, sunat dan semuanya, ini udah terjadi pada Tuhan. Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Artinya segala beban mereka, ini mereka campak kepada Tuhan, yang mereka nggak perlu ngelakuin lagi. Misalnya apa? Misalnya contoh kayak gini. Misalnya kayak gini apa? Mabok alkohol haram, nggak gua lakuin. Takluk tuh diri gua sama gua. Berzina haram, nggak gua lakuin. Suci mustahil maha najis. Sekarang kalau menjadi manusia, kecil iya, najis iya. Kenapa? Karena manusia ada lubang-lubang. Semua lubang itu tempat pembuangan kotoran. Buat apa Tuhan menjadi manusia yang punya lubang kotoran? Buat apa kepentingannya? Kan ke situ. Jadi bukan perkara bisa nggak bisa, Sinaga, tapi perkara pantas nggak pantas. Ke situ, Mabre. Gini bang, Ya. gimana ya bilang? Karena kan Tuhan ciptakan manusia. Baru kan karena dimakan manusia dari buah ini jadi berdosa. Tuhan bisa aja Tuhan memusnahkan manusia kan, bisanya kan? Bisa aja Tuhan memusnahkan manusia. Bisa. Tuhan itu bisa berkehendak apa saja. Iya, baru karena Tuhan ini masih sayang, istilahnya diberilah kesempatan, istilahnya makin banyak manusia baru tidak mempercayai lagi Tuhan gitu. Bertahun-tahunnya Pak larang. Jadi Tuhan itu sendiri lah datang, istilahnya dia berkata. Jadi perkataan dia menjadi manusia, itulah Yesus itu bang. Nah ini yang gue bingung gitu. Ini kan manusia ya, manusia ini nggak percaya Tuhan sehingga Yesus datang supaya manusia percaya, kan gitu ya? Iya. Nah kenapa cuma di Yerusalem? Kenapa nggak keliling Nusantara, Amerika, Cina gitu, ke Turki, ke Persia? Kenapa cuma di Yerusalem? Nggak ada orang di bumi yang lain? Gini. Karena kan Gimana? manusia pertama kan di tanah Timur Tengah, hanya tentunya entah bagian Arab, entah bagian Yerusalem. Abad pertama, ketika Yerusalem udah ada kehidupan, di Cina udah kekaisaran, dinasti Han. Abad pertama itu lebih maju Cina. Nah, kenapa Tuhannya nggak ke Cina? Kenapa diem di Yerusalem aja? Ini salah satu kelemahan ketika Tuhan menjadi manusia. Itu satu, Sinaga. Sekarang gue kasih tahu lagi. Ketika Tuhan menjadi manusia ya, ini gue lihat dari cerita narasi Kristen. Untuk menyebarkan ajaran kasihnya, ini Tuhan yang menjadi manusia menyuruh manusia lagi. Loh, kalau ujung-ujungnya nyuruh manusia nyebarin ajarannya, ngapain dia jadi manusia di awal? Nah, inilah jawaban Kores yang bikin Kristennya tercengang. Tahu nggak apa? Identifikasi Kores terhadap amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Bener juga apa kata Kores. Ngapain dia ada di bumi? Kalau setelah dia tiada, dia masih titipin amanah buat sebarin. Katanya mau berkenalan sama manusia. Kalau berkenalan semuanya dong, biar nggak usah amanat agung lagi. Berarti kedatangan dia ke muka bumi ini semacam nggak guna. Lalu apa kegunaannya? Bener juga ya? Manusia dia apa? Coba dipikir. Dia udah jadi manusia, ya udah dia aja yang keliling dunia gitu kan, menyebarkan saya Tuhan, ini ajaran saya, terima. Kenapa dia? Aduh, waktu saya sudah tidak banyak lagi, sudah saatnya saya ke surga, kamu yang melanjutkan. Jadi nanti orang-orang nyebar ke Cina, ke Persia, ke Brazil, ke Amerika. Woi, ada Tuhan lo turun di Yerusalem lo. Gitu, dia ngajarin ajaran kasih. Nggak kesini dia. Enggak. Kenapa? Cuma 3 tahun katanya. Oh, gitu Sinaga. Itu salah satu kelemahan konsep Tuhan menjadi manusia gitu. Bumi gede, jadi manusia 1 titik doang diem. Sedangkan dalam Islam, Tuhan mengutus nabi-nabinya di seluruh wilayah. Dalam Islam, Nabi ada 124.000. Level di atas Nabi, Rasul 313. Sehingga semua manusia itu tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu satu. Ikuti perkataannya.
Semua nabi pesannya sama. Ini baru konsep yang universal, melingkupi semua manusia. Itu yang sempurna. Gitu. Sampai sini nangkap si Naga? Nangkap. Oke, saya Mantap. belajar lagi. Nanti kita berbincang lagi Bang ya. Terima kasih. Oh, udah mau turun. Walah. Baru mulai. Yang lain nanya lagi yang lain. Tante Mika kenapa Tante Mika? Tante Mika. Oh iya. Dari Aku mau satu pertanyaan aja. Tadi kan Tuhanmu bisa jadi apa aja. Bisa nggak Tuhanmu jadi iblis? untuk apa? Untuk menyelamatkan Selamatkan iblis dari iblis lah. dosa. Iblis dari dosa. Ini nggak mau Mika, nah soalnya Mika Tuhannya cuma milih menyelamatkan manusia, bukan malaikat yang berontak. Soalnya Tuhannya cuma sayangnya sama manusia doang. Belum Bisa nyampe nggak saya ke situ. Oke. Berarti logikanya menurutmu bisa apa tidak? Belum nyampe ke situ. Oke, belum nyampe ke ku situ. ganti sebelum turun ku tambah lagi pertanyaannya satu lagi. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain Dia? Tuhan menciptakan Tuhan itu satu loh, satu nih Tuhan itu. Sampai Ya bisa nggak Dia menciptakan? gini Tuhan itu satu. Kan maha bisa ngapain, bisa ngapa saja, apapun bisa dilakukannya. Bisa nggak Tuhanmu menciptakan Tuhan lain selain Dia? Bisa nggak Tuhan ini menjadi iblis untuk menyelamatkan iblis? Nah, masuk. Demi menyelamatkan manusia yang berdosa, dia jadi manusia. Iblis berdosa juga. Kenapa Tuhannya nggak jadi iblis? Nah, ini pertanyaan yang harus dikasih tepuk tangan dan jago dan luar biasa ya. Wah, Tuhan pilih-pilih nih. Manusia dikasihani, iblisnya enggak. Seharusnya udah tahu iblis berdosa, jadi iblis dong Tuhannya untuk menyelamatkan iblis. Memang luar biasa apologetika kita Islam selalu mengeluarkan pertanyaan yang tidak diduga-duga kekristenan. Luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis. Logika macam apa iblis menyelamatkan iblis? Ini pertanyaannya Ya. apa ini? Tuhanmu menjadi manusia. Dengar dulu. Manusia berdosa. Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah, iblis juga berdosa. Kenapa Tuhan tidak menjadi iblis agar menyelamatkan iblis? Kan iblis itu berdosa karena mengkhianati Tuhan ya, istilahnya iblis ingin menjadi Tuhan, istilahnya jika di atas Tuhan, makanya kayak gitu. Manusia kan hanya Di kesejahteraannya mana Tuhan. iblis ingin menjadi Tuhan? Ya, Mikael. Iya, siapa itu? Kapan kapan dia mengatakan dia ingin menjadi Tuhan? Gak ada. Gini loh singkatnya dalam Trinitas, 3 Tritunggal. Pernah dengar nggak Bu Tante Mika? Iya, tahu aku itu tahu. Ya, yang aku tanya kan Tuhanmu bisa jadi apa aja untuk menyelamatkan manusia, bisa jadi apa aja. Ya, kamu pun mengatakan tadi Tuhanmu jadi bisa nggak buat apa? Karena memang nggak tahu buat apa, ngapain ya kan? Nah, Tuhan jadi iblis bisa nggak untuk menyelamatkan iblis? Kan ciptaannya juga itu. Kan iblis memang untuk nerakanya iblis. Memang untuk neraka iblis. Ya. Baru jadi nggak ada lagi nanti neraka. Baru kemana ada orang-orang jahat. Berarti Tuhanmu menciptakan iblis untuk di neraka gitu. Aduh, jahat banget nih Tuhan nih. Sama iblis kejam banget. Padahal iblis muji dia loh. Aduh, parah nih Tuhan. Kan Jahat banget nih Tuhan. iblis lah yang berkuasa atas neraka. Jadi sama kalian nggak Wah, iblis. iblis diciptakan buat menguasai neraka ternyata. Iya. Saudara, Jadi siapa yang menguasai neraka? Menurut Uniripa. Siapa? seluruh Yang alam menguasai? semesta ini yang menguasainya adalah Allah. Masa iblis punya kuasa? Aduh, parah nih. Berarti iblis di neraka nanti, wah, aku adalah raja di sini. Konsep Aku konsepnya tanya mirip ini. ya. Aku tanya Mirip ini. Hades. Jadi Mirip si Hades. ketika Jadi sama iblis Hades ya, Jess sama Iya, Hades iya. cocok. ketika iblis menguasai neraka, apakah bisa Tuhan masuk ke neraka, datang ke sana atau jalan-jalan? Izin dulu lah, iblis buka ah. Itulah Kristus mati kan itu sebab mati baru dikalahkannya kematian itu. Neraka itu termasuk kematian Wah. juga. Butuh 3 Mati hari itu ngalahin adalah- iblis.
upah Ya. dosa baru dikalahkan Yesus. Enggak, dosa aku itu. tanya, Tuhanmu itu sekarang kan neraka itu kan dikuasai oleh iblis. Bisa nggak Tuhanmu masuk ke dalam neraka ini? Ya itulah yang tadi, bisa lah. Bagaimana caranya? Ya Yesus mati baru hidup lagi, berarti dikalahkannya neraka itu. Makanya jangan batasi Tuhan oleh kata bisa. Batasi Tuhan oleh kata layak. Karena kalau berbicara bisa, kalau detik kita mengatakan Tuhan Maha Kuasa, teman-teman, itu apapun dia bisa. Tapi saat segala apapun yang dia bisakan, dia lakukan, menjadi tidak layak. Tidak layak ini justru lebih negatif daripada tidak bisa. Sama seperti kita. Bisa nggak kita makan tai? Bisa. Bisa nggak kita telanjang? Bisa. Tapi kalau kita melakukan ketelanjangan ini di depan umum, kita bisa namun tidak layak karena kita waras. Sama juga seperti makan yang tadi saya katakan. Untuk menunjukkan bahwa soal kebisaan kita batasi kepada manusia, manusia akan rentan juga bisa melakukan sesuatu yang dia bisakan. Tapi detik itu tidak layak, manusia membatasi. Kenapa tidak bisa kalian sandarkan pola pikir ini kepada Tuhan? Itulah yang merusak otak kalian sedari dulu, wahai Oten. Oke, berapa lama dia mengalahkan neraka itu? Tapi 3 hari dia bangkit. Berarti neraka ini berat mengalahkannya ya. Butuh waktu 3 hari Tuhan untuk mengalahkan neraka ya. Kalah Mak Penjer nih. Pantes ada ini. Pantes ada ini Mika. Pantes ada apa? Perang naga di sorga itu kan. Mungkin salah satunya itu turun ke neraka tadi. Perang naga itu. Lanjut. Ya, coba aku tanya, begitu Tuhan. beratkah neraka? Begitu beratkah bagi Tuhan untuk mengalahkan neraka? Butuh waktu 3 hari bagi Tuhan untuk mengalahkan neraka. Enggak gitu Mika, soalnya kan kata si Jeki Sembiring kan pada hari Sabat Tuhannya istirahat. Iya, Gitu kan? ya kemarin itu. Iya kemarin itu. Iya. Jadi sebenarnya Tuhannya Kristen ini mengalahkan iblis di neraka itu cuman 1 hari. Cuman karena hari Sabat Iya. libur, ya besoknya pun dicampur libur. Jadi Tuhan mengalahkan 3 beristirahat, hari. break time. Jadi ngobrol sama iblis, cerita-cerita. Kok mirip ini ya? Kalau misalnya 1 hari itu kok mirip dengan pola perhitungan waktu di bumi ya, 24 jam 1 hari doang. Iya, coba saya tanya nih ke Sinaga nih. Lanjut. Kamu terima Tuhanmu membutuhkan waktu 3 hari untuk mengalahkan iblis gitu? Berat banget ngelawan iblis gitu. Ya memang dalam tertulis caranya Kristus duluannya dihina, kami dihina. Apalah, memang Kristus dihina duluannya. Kami dia pun udah Yang biasa. kok merasa dihina nih? Saya mau Enggak. tanya, menurut Dihina kamu Tuhan, istilah- Yesus itu 3 hari butuh melawan iblis? Sekuat itukah iblis sehingga Tuhanmu saja butuh waktu 3 hari mengalahkan dia gitu? Gimana membilangkannya? Kamu terima itu Tuhanmu harus butuh 3 hari ngelawan iblis gitu? Si Kores saja Sebetulnya nampar kalau- iblis mungkin 3 menit pingsan iblis sama dia. Ini Tuhan 3 hari butuh waktu gitu. Mirip ini ya, Ciat, ciat, Avenger ya, ciat, sedangkan ciat, Thanos. ciat, ciat. Ya kan? Iya juga, Ciat, mirip ciatnya perang 3 Avenger. hari gitu. Ya jadi Iya. 3 hari dia melawan iblis di neraka itu, di alam maut itu ya. Mungkin hari pertama tonjok-tonjokan, hari kedua tampar-tamparan, hari ketiga mungkin timpuk-timpukan. Menang gua kata Tuhannya kan. Udah gua selesai balik. Butuh 3 hari buat Tuhan melawan iblis. Kuat juga iblis ini ya. Mirip Kekuatan ini dari loh, mana film itu? apa? Film Avenger itu loh gitu kan. Sama perang sama Thanos itu kan. Tapi terserah lah, nggak apa-apa sih kalau memang kamu Ini apa ya Kores Tuhan kasih dari itu. aja Al-Maidah 17. Memang bahasa apa memang? Itu Tuhannya orang Kristen ini butuh 3 hari buat ngelawan iblis. Bukan 3 hari memang. Kalah iblisnya. Itu udah memang tertuliskan. Memang Katanya Yesus sih kalah. harus mati 3 hari. Tapi dalam gini. Terus kenapa masih ada orang jahat? Hah? Tapi Jadi begini. iblis berkuasa atas orang jahat. Orang jahat berarti iblis sedang menguasainya. Udah Contohnya dikalahin Yesus katanya. iblis berkuasa. Katanya udah dikalahin Yesus iblisnya. Kok masih ada kuasa dia? Ini tuh apa? Sampai beres nggak sih gitu loh? Kenapa nggak Memang beres? nggak ada. Memang kalau dibahas sebetulnya tadi nggak ada memang beresnya ini semua. Tapi
ada beres. Lah kalau nggak ada beres, yang ngapain ke dunia orang mati Yesusnya? Itu untuk membuktikan itu Tuhan dan hidup seperti Yesus. Paham gak sih, Bang? Membuktikan ya, yang namanya Tuhan kan ketika berkata maka terjadi gitu kan. Nah ini kenapa nggak berkata aja, iblis kamu kalah, tidak ada lagi iblis gitu kan, udah beres iblisnya. Ini iblisnya masih ada sampai sekarang. Tapi untuk mengadili orang yang masuk neraka, masuk surga, kalian percaya juga kan surga neraka? Iya, cuma iblisnya nggak mati, buat apa dia ke dunia orang mati kalau gitu? Untuk membuktikan dia bisa berkuasa dalam dia menguasai, misalnya iblis masih di bawah dia gitu loh. Untuk membuktikan berkuasa terhadap iblis. Lah iblisnya masih berkuasa sekarang. Itulah kita. Alah, cuman kurang belajar aku ini. Susah ya. Walah, meledak otaknya. Bukan meledak, gini. Doktrinal kekristenan, kalian harus tahu teman-teman, bahwa Tuhan mereka itu tidak menciptakan iblis. Itu doktrinan yang bikin hancur. Seakan-akan dibuat dunia ini adalah dunia peperangan antara Tuhan dan iblis. Menunjukkan secara tidak langsung ada kesetaraan antara Tuhan dan iblis. Apa kesetaraannya? Bahwa Tuhan adalah zat yang tidak diciptakan. Kalau iblis tidak diciptakan Tuhan, berarti iblis jadi dengan sendirinya. Berarti ada dua yang jadi dengan sendirinya. Maka iblis juga patut dituhankan karena menjadi sebab yang tak disebabkan. Karena rentanitas manusia menemukan Tuhan. Kalian tahu alasannya apa? Karena manusia mencari sebab di antara segala sebab yang membatasi sebab, sehingga dia berpaham ada sebab yang tak disebabkan, yaitu Tuhan. Kalau iblis juga sebab yang tak disebabkan, maka Tuhan dan iblis adalah menjadikan dunia tempat perperangannya antara dia yang memerangi Tuhan, antara Tuhan yang memerangi iblis, dan kesetaraan di antara sebab yang tak disebabkan. Maka iblis adalah Tuhan itu sendiri, maka Tuhan itu sendiri adalah iblis itu sendiri. Itulah maksudnya gitu loh, Mabre. Apa ya, banyak doktrin-doktrin dari kekristenan yang kalau dikatakan itu terdengar indah, tapi kalau dikritisi ternyata nggak final, nggak komplit, nggak beres. Maksudnya nggak selesai ceritanya gitu tuh, mengambang kayak gitu. Ini gue balik ke Islam ya, Nabi Muhammad SAW 13 tahun kena persekusi oleh para kafir-kafir pagan Quraisy, 13 tahun, bukan 3 tahun. Lalu kemudian di 10 tahun terakhir maka Islam membalikan keadaan dan berhasil menyatukan bangsa Arab, satu jazirah Arab dalam satu agama Islam. Setelah itu Nabi wafat. Jadi wafatnya Nabi menandakan Islam sudah final, sudah beres, sudah bisa diimani oleh semua manusia. Itu pertandanya Nabi wafat. Artinya misinya sudah selesai, kan gitu. Ya, benar apa kata Kores. Hebatnya Nabi, ketika Nabi meninggal pun namanya masih disebut sampai sekarang. Untuk menunjukkan ini sosok beneran ada dan setiap pembuktiannya terjadi. Membawa Islam, Islamnya berkembang. Apapun visioner Nabi, yaitu menyatukan di antara umat manusia dan membantah kesukuan dan kesetaraan terjadi. Apa? Perbudakan hilang, paham strata antara budak, bekas budak dan semuanya hilang. Menunjukkan apa? Misi daripada Nabi menjadi rahmatan lil alamin dengan membawa Islam, di mana Nabi datang dengan tujuan memberantas pola pikir manusia yang membeda-bedakan di antara setiap manusia, juga selesai. Inilah yang kita rasakan. Derajat wanita ditinggikan, setiap manusia yang tadinya memandang suku berbeda jadi sama rata, tidak ada perbedaan, untuk menunjukkan misi Nabi sukses. Sekarang kita lihat Yesus dengan segala yang dia bawa, dan itulah yang akan dibawa Kores sebentar lagi, yang bikin otak-oten meledak. Nah, tapi kalau kita lihat dalam doktrin Kristen gitu kan, Yesus mengalahkan maut, Yesus naik ke sorga, mautnya masih ada. Yesus ke dunia orang mati, mengalahkan iblis, iblisnya masih ada. Gimana dong? Gimana? Gitu. Tuhan turun ke dunia, mati dari kayu salib gitu kan, menebus dosa manusia, dosa masih ada. Memang masih ada dosa. Gak beres semua. Manusia lah. Yesus disalib, mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, bukan? Iya. Sekarang dosa kok masih ada? Tapi Kok dosa masih ada sekarang? karena masih belum semua orang belum percaya ke Kristus, makanya masih ada dosa. Artinya percaya yang menebus dosa itu, bukan penyaliban. Iya.
Lah, Harus percaya. ngapain disalib kalau gitu? Tinggal percaya aja udah kelar. Nggak perlu ada penyaliban. Ya, logikanya gini loh. Dalam Kristen hiduplah seperti Yesus, itulah istilahnya, kasihilah musuhmu gitu. Jualah segala hartamu. Jualah. Udah dilakukan. Jualah segala harta. Abang udah lakukan? Lo gua bukan Kristen. Oh, Nah ini terbukti ya. Kalau yang enak-enak lakuin, kalau yang jelek-jelek buang. Tadi apa kata dia? Kasihanilah musuhmu ya. Ditanya Kores, jualah harta bendamu. Udah dilakukan. Ditanya ke Kores. Begitu ditanya Kores bilang gue bukan Kristen, ngapain gue jual? Lu udah ngelakuin. Langsung memalingkan tema. Untuk menunjukkan mereka ini agak kurang ajar sama Tuhannya. Segala pemberlakuan hukum Taurat yang terjadi, kisah, sunat dan semuanya, ini udah terjadi pada Tuhan. Dengan matinya Kristus di tiang salib, maka batallah hukum Taurat. Artinya segala beban mereka, ini mereka campak kepada Tuhan. Yang mereka nggak perlu ngelakuin lagi. Emang kurang ajar mereka. Dari dulu kurang ajarnya cuma di situ. Mereka menjadi kaum rebahan doang, mager-mageran, Tuhannya disuruh kerja. Ini yang bikin kurang ajar. gini lah aku tanya satu. Gimana? Abang benci nggak nengok orang Kristen? Benci nengok orang Kristen. Kalau Kristen enggak sih, benci enggak ya. Cuman ada sebagian penghujat itu kebetulan agamanya Kristen gitu loh. Sehingga gua minta maaf kalau misalnya ada penghujat-penghujat yang kebetulan dari Kristen bubuk jadi abon di hadapan Kores. Gue minta maaf itu. Iya, Ya. bisa. Semua biasa gitu. Itulah karena Ya, jangan dibiasain dong, biasa gitu. Jangan dibiasain. enggak, maksudnya biasanya ceritanya namanya manusia memang gitu wajar. Tapi kalau bisa, itulah beratnya ajaran Kristus itu supaya tidak membenci yang seperti itu. Apa? Beratnya apa ya? Gua ketemu Kristen menghujat nabi kami, nabinya Islam pedo, tuh yang kawin gitu. Kristen yang bilang itu kebetulan. Nah benar, pembuktiannya itu, ya itu. Dan cara mereka menuduh Rasulullah, mereka tak cukup bukti dalam tuduhan. Itu sering terjadi. Tak cukup bukti dalam tuduhan, mungkin yang mereka bawa itu adalah hadis-hadis dhaif, ataupun ada matan yang mereka nggak berusaha mencari tahu di balik maksud matan tersebut. Untuk menunjukkan bahwa benar apa kata Al-Quran, mereka menyisipkan olok-olokan di hati mereka karena mereka merasa kalah. Artinya, mereka itu ketika merasa kalah untuk menghibur kekalahan mereka di balik argumentasi Allah Subhanahu wa taala menentang manusia bagaimana kalian akan kafir, bahwa sesungguhnya Allah lah yang kalian cari. Di balik tantangan Allah, mereka nggak bisa bantah kalau Allah lah Tuhannya dengan segala definisi yang mereka bangun. Karena untuk menghibur hati mereka dengan apa yang disampaikan Islam ternyata iya juga, mereka memfitnah. Mereka menghujat. Alasannya apa? Menghibur hati dan menyisipkan olok-olokan agar mereka tenang saat iman mereka ini tanpa bantah setelah diserang oleh Islam. Mereka akhirnya apa? Cari hiburan doang, yaitu dengan memfitnah tanpa ilmu. Cuma gue bingungnya kayak gini gitu, karena kan apa ya namanya tuh? Kalau nggak salah orang-orang Kristen itu berkata itu dituntun Roh Kudus gitu. Iya, tapi Masa Roh Kudus menuntun kalian berkata-kata menghujat kepada agama lain? bukan, tapi ada iblis. Sekarang diri kita pun, diri kau kan kayak abang lah. Abang pun pasti contohnya dari, bukan jangan dulu agama, dari apa? Lawanlah dirimu sendiri dahulu gitu istilahnya. Kayak nafsu abang lah, itu diri abang sendiri. Takluk sama gua. Kan Nafsu gua takluk sama gua. Bisa Karena gua takluk, takut sama takut Bisa. Tuhan gua. Bisa lah. berarti abang nggak berdosa. Apa sih apa misalnya? Apa misalnya contoh kayak gini? Misalnya kayak gini apa? Mabok alkohol haram nggak gua lakuin. Takluk tuh diri gua sama gua. Berzina haram nggak gua lakuin. Takluk diri gua sama gua. Apa? Mencuri. Oh, gua nggak mencuri, nggak gua lakuin. Takluk diri gua sama gua. Jadi apakah gua perlu Tuhan turun ke bumi menebus dosa sehingga gua tidak berbuat dosa lagi? Nggak perlu. Karena dengan diri gua yang takut dengan perintah Tuhan, maka gua pun terhindar dari segala dosa-dosa besar. Kayak gini lah. Pernah nggak Apalah? contohnya kilap, nggak pernah kilap. Khilaf. Dalam Islam aku nggak tahu kilap, tapi orang Iya, khilaf itu Nggak sadar diri. perbuatan yang kita lakukan secara nggak sadar sehingga merugikan orang lain. Ya pernah lah. gini bang, itulah kalau abang hilap berarti iblis sedang berkuasa dalam abang. Itulah kilap menurutku istilahnya.
Di situ. Nah, iya, kalau dalam Islam kan konsepnya memang iblis ini akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Nggak ada konsep di pertengahan zaman manusia ini iblis ditaklukkan dan kalah, itu nggak ada. Memang iblis itu ditangguhkan sampai akhir zaman menjadi ujian bagi manusia. Itu dalam Islam. Tapi kalau dalam imannya si naga, iblis ini ketika Yesus mati, 3 hari dia di dunia orang mati, memusnahkan iblis. Bukan memusnahkan, istilahnya Mengalahkan iblis. begini loh. Mengapain? Kan pernah nggak abang dengar Yesus berkata gini, contohnya, Apa? akulah hidup dan jalan kebenaran, yang gitu. Akulah. Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul? Betul. Mau disembah jalannya? Itu membuktikan itu contohnya. Nah, mantap juga pertanyaan Kores. Ini untuk membuktikan lu mau sampai ke tujuan apa nyembah aspal doang. Makanya capek nih kalau kita suruh Kristen. Kristen, tolong ke Solo lewat tol Jogorawi. Itu mereka di tol Jogorawi doang tuh, nggak sampai ke Solo. Kenapa? Ya cara mereka beriman gitu. Dikasih tahu jalannya dan tujuannya, mereka nyembah jalannya. Padahal tujuannya yang diperlukan. Makanya kalau kita suruh ke Solo bentar. Nah, itu hati-hati nggak sampai ke Solo, guys. Di Jogorawi mereka udah berhenti. Karena apa? Itu jalan sampai ke tujuan. Itu mereka, para penyembah aspal. Yesus itu hanya apa? Hanya Jalan. Yesus hanya jalan. Ya. Yang disembah, tujuan dari jalan ini membawa kalian. Kemana tujuannya? Kepada Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan, inilah hidup yang kekal. Mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang engkau utus, gitu. Tapi Sinaga Bonor, kalau memang mau menyembah si jalan ini, sang jalan ini, Yesus Kristus, gue sebagai muslim menyarankan menyembah sang jalan ini di pinggir. Jangan di tengah. Karena kalau kalian menyembah jalan di tengah, takutnya kegeleng sama yang pakai jalan, gitu. Gini lah, aku tanya lah bang. Boleh tanya yang banyak mah, Bre. Oke. Kita sharing-sharing aja nih ya. Menurut abang, apalah Menurut saya doa. Doa, Iya, doa itu aja. Apalah doa? Doa itu kalau itu dari bahasa Arab, doa. Artinya itu kalau nggak berseru, meminta. Meminta. Terus Udah. meminta. Pertanyaannya gini, saya yang bingung ini sama orang Islam lah kan. Aku bingung mau bertanya nih. Kenapa lah doa Islam harus dihafalkan? Contohnya doa makan, contohnya harus dihafal. Contohnya kan terima kasih. Kami kan nggak dihafal-hafal, berarti meminta, mengucap terima kasih, meminta kepada Tuhan. Baru kenapa harus dihafal? Kan doa itu meminta dari hati. Baru ngapain dihafal kalau memintanya? Kan doa meminta untuk Tuhan. Ngapain dihafal? Itunya mau aku tanya. Kenapa lagi dihafal? Oke, mantap pertanyaannya. Doa dalam Islam ada sebagian banyak itu dihafal. Contoh misalnya doa mau makan, doa mau tidur, doa mau masuk kamar mandi, doa mau keluar rumah, gitu kan. Banyak kali doa ini. Ini menandakan Islam itu sempurna. Sampai hal-hal kecil itu aturannya langsung datang dari Tuhan. Bukan kita inisiatif sendiri, bikin sendiri gitu. Tapi doa tadi meminta, contohnya ke abang lah. Adakah doa mau pergi jalan, contohnya gua mau pergi ke satu tujuan, ada doanya bang? Ada lah. Misal contoh kita mau keluar rumah, kita yang simpel-simpel aja lah. Misalnya kita mau keluar rumah, Bismillah, sudah sampai tujuan, Alhamdulillah. Melakukan hal yang tidak kita sadari itu adalah dosa, astagfirullah. Itu semua kan doa, mengingat kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi doa itu selain legitimasinya kami datang langsung dari Tuhan, bukan bidat gitu kan. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan Islam, yang pertama kita ingat Tuhan dulu. Sinaga Bonor. Ya memang ada doa yang nggak sama ya. Ada misalnya contoh kita ingin kesembuhan bagi
penyakit kita yang spesifik Orang gitu kan, sakit apa? atau doa pengen kaya di umur berapa, ya ada doa-doa yang kita sendiri yang bikin sesuai nurani kita gitu. Cuma banyak doa yang sudah Nabi kita tuntun untuk kita, sehingga apa? Sehingga memudahkan bagi kita untuk mengingat Allah, berdoa dan meminta kepada Allah. Gitu, Bre. Oke, Alafu, selama saya menuntut ilmu ya, ada doa yang dinamakan doa wurudah. Ada yang ghaira wurudah. Ghaira wurudah kita nggak ngerti bahasa Arab. Kita mau makan. Ya Allah, saya mau makan. Berkatilah makanan yang saya makan. Apakah itu menjadi doa? Jadi, mungkin kita tak bisa menghafal Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ini masuk dalam doa wurudah. Artinya doa yang dipraktekkan oleh para ulama terdahulu menggunakan doa yang seperti ini. Karena kita bertabaruk, karena kita mengambil keberkahan ucapan beliau, maka kita ikut ke doa tersebut. Tapi kalau kita memang tidak bisa, kalau kita mau mengambil tafaulat, mengambil keberkahan, bahwa setiap apa yang kita lakukan ini kita mau Allah rahmati, ya tinggal doa. Ya Allah, aku ingin melangkah ke sini, ya Allah jadikan setiap langkahku ini pahala dalam menuntut ilmumu, dalam mencari rezekimu. Itu ghaira wurud. Artinya ghaira wurud ya doa dalam bahasa kita. Wurud yaitu mencari doa-doa yang dihafalkan, yang dilakukan oleh para ulama semenjak dahulu, dinamakan dengan doa wurudah. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, nggak perlu panjang-panjang karena takutnya nggak dinonton sampai habis juga nggak apa-apa. Nah, karena kontennya itu panjang, jadi kita potong menjadi 2 bagian, pasti akan ada part 2-nya yang harus kita saksikan. Dimana kalau aku melihat ini bukan Kristen penghujat, tapi dia sedang belajar, tapi yang tepatnya karena dia bertemu dengan Kores. Nah, Kores ini punya trik-trik gitu dalam menyampaikan yang langsung kena ke lambung hatinya. Kalau sedikit saja dia menanyakan sesuatu yang nyeleneh, Kores pasti tahu cara mengkonternya, cara menjawabnya, yang membuat dia berpikir 2 kali tentang agamanya. Cuman daripada hal ini dapat kita pelajari, bahwa setiap Islam itu diajarkan untuk paham akan agamanya dan mencari jawaban setiap agamanya. Maka doa itu ada alasan untuk dikatakan, bahwa doa itu ada alasan untuk diucapkan, bahwa setiap syariat yang diberlakukan juga punya maksud semuanya. Oke teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita bertemu di satu waktu yang lain dengan konten-konten yang luar biasa daripada Al-Mantiqi Reaction. Titipkan komentar kalian karena itu yang paling saya tunggu. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu di part 2. Bye.